Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu guru hebat, teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan, kesehatan, dan juga kelancaran dalam menjalani aktivitas kita. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi terkait dengan informasi, yaitu calon P3K guru dan non-guru jangan senang dulu. Pernyataan Kepala BKN ini perlu disimak. Ada apa lagi ya? Mudah-mudahan ada kabar baik atau kabar yang bagaimana. Dan tentunya mudah-mudahan semuanya yang terbaik buat kita. Bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, silahkan subscribe, kemudian aktifkan tanda loncengnya untuk mengetahui informasi-informasi terbaru dari channel ini. Kemudian jangan lupa like, serta apabila ada yang ditanyakan silahkan isikan di kolom komentar. Jangan lupa juga silahkan video ini disebar ke teman-teman semuanya. Siapa tahu teman-teman semuanya butuh info juga. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan. Dilansir dari jpn.com, saya sering menyampaikan kepada teman-teman semuanya, silakan kunjungi jpn.com ini karena sangat banyak informasi yang terkait dengan kita, informasi-informasi yang kita butuhkan, perkembangan apa saja yang ada terkait P3K, terkait P3K, PPG dan sebagainya. Pelaksana tugas PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Harya Wibisana mengingatkan, kelulusan P3K guru dan non-guru bukan menjamin bisa mengantongi NIP dan SK. Waduh. Kelulusan P3K guru dan non-guru bukan menjamin bisa mengantongi NIP dan SK. Bukan menjamin bisa mengantongi NIP dan SK. Ada serangkaian pemberkasan yang harus dilewati para peserta. Teman-teman kemarin sudah melakukan pemberkasan ya, sudah selesai. Tinggal menunggu SK dan mungkin dibagikan SK melalui BKPST atau daerahnya masing-masing. Hanya ini ada surat terbaru teman-teman, ada informasi terbaru. Lulus P3 guru maupun non-guru bukan jaminan diangkat menjadi aparatur sipil negara. ASN loh ya. Kata Bima Harya Wibisana kepada jpnn.com pada hari Rabu tanggal 23 bulan Februari. Masih berita hangat kemarin. Padahal teman-teman sudah selesai melakukan pemberkasannya. Ini ada apa lagi? Dia menegaskan tahapan pemberkasan dimulai dari Badan Kepegawaian Daerah hingga ke BKN. Semua dokumen yang disodorkan harus benar-benar valid. Itu sebabnya BKN kemudian menambahkan persyaratan SPTJM atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. Jadi ini ada persyaratan terbaru SPTJM. Siapa yang menandatanganinya? Ini adalah PPK pejabat ya. Tujuannya agar para pejabat pembina kepegawaian atau PPK bertanggung jawab atas data calon PPK P3K yang diusulkan mendapatkan NIP P3K. Sebagai penyaring akhir, BKN harus ketat dalam menerbitkan nomor induk. Itu sebabnya butuh support dari PPK dan untuk menjamin validasi data calon P3K guru dan non-guru, tegasnya. Jika setelah diangkat P3K pun kemudian ditemukan ada pemalsuan data, Bima menegaskan BKN tidak segan-segan membatalkan nomor induk yang bersangkutan. Jadi mungkin BKN khawatir ada pemalsuan data sehingga perlu PPK itu menandatangani SPTJM bahwa usulan dari satu daerah P3K guru ataupun non-gurunya memang tidak ada masalah atau sudah sesuai. Nah, yang dimaksud dengan pemalsuan data apa sih menurut Kepala BKN? Coba kita simak lagi keterangan berikut. Dia mendorong para calon P3K guru dan non-guru untuk mengedepankan kejujuran. Insya Allah guru jujur ya teman-teman semuanya. Bagaimana bisa mendapatkan aparatur sipil negara atau ASN yang berintegritas tinggi jika dari rekrutmennya sudah diwarnai kebohongan? Waduh, ini sangat luar biasa sekali informasinya ya teman-teman semuanya. Mengerikan sekali ya. BKN menerbitkan surat terbarunya terkait usulan penetapan NIP P3K. Ya teman-teman kemarin
pada tanggal 14 Februari ini terbit surat penetapan NIP3K. Mungkin teman-teman juga sudah membaca. Nanti akan saya masukkan di link deskripsi video ini. Yang ditandatangani Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian ASN yaitu Aris Windianto. Jadi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN ya, Aris Windianto. Surat tersebut ditujukan kepada para PPK instansi pusat dan daerah. Adapun inti dari surat tersebut adalah setiap pelamar yang melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan P3K wajib memiliki pengalaman sebagai berikut. Yang A, paling sedikit 3 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama. Kalau tidak salah, teman-teman, SK P3K yang sudah diterima oleh teman-teman di tahun 2019 itu, kalau tidak salah saya lihat baca, ini ada ahli pertama, berarti guru juga termasuk ahli pertama. Nah, di sini teman-teman, katanya nih, harus sekarang itu, di SPTJM itu paling sedikit 3 tahun yang memiliki pengalaman kerja. Pertanyaan kita, bagaimana teman-teman kita yang sudah lulus P3K kemarin, tapi masa kerjanya di bawah 3 tahun. Nah ini, apakah ini termasuk tadi yang disampaikan oleh BKN itu tentang integritas dan sebagainya atau bagaimana? Kemudian yang B-nya, paling sedikit 5 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang mahir, penyedia, ahli muda, dan ahli madya pemula, terampil, dan ahli pertama. Nah ini teman-teman bagaimana nih ya? Berdasarkan ketentuan tersebut, maka instansi harus bertanggung jawab terhadap kebenaran kelengkapan administrasi dan persyaratan masa kerja pelamar pada saat dilakukan seleksi administrasi. Nah, jadi teman-teman, dari surat yang diterbitkan BKN pada tanggal 14 Februari tahun 2022 ini, terkait dengan penetapan NIP3K itu, salah satunya memuat tentang persyaratan yang ini ya. Jadi paling sedikit 3 tahun, kemudian paling sedikit 5 tahun. Kalau melihat tenaga guru ini nanti ahli pertama di SK-nya, berarti guru tersebut harus memiliki masa kerja 3 tahun teman-teman semuanya. Nah, kenapa nggak dari awal ya disampaikan? Jadi yang baru melamar ini dan sebagainya harus begini-begini gitu ya. Tapi mudah-mudahan apapun yang dilakukan oleh pemerintah mungkin ada pro dan kontraknya. Bagi yang memiliki masa kerja yang lebih mungkin bersyukur, atau misalkan bagi teman-teman kita yang sudah lulus tapi masa kerjanya di bawah 3 tahun, seperti apa kita pun belum tahu. Tapi kalau misalkan persyaratan ini, berarti teman-teman ini tidak bisa mengajukan lagi ya, tidak bisa mengajukan NIP 3K lagi ya. Sebab nanti PPK ini akan mendata sesuai dengan calon P3K yang diusulkan. NIP P3K ini berdasarkan data yang lengkap dari Dapodik. Ya, mudah-mudahan semua yang terbaik. Ini memang menimbulkan keresahan semuanya bagi teman-teman semuanya yang sudah lulus, terutama yang memiliki masa kerja di bawah dari 3 tahun. Apapun itu keputusannya, mudah-mudahan yang terbaik buat kita semuanya ya. Nah, teman-teman semuanya simak video berikutnya ya. Pantengin terus channel ini. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan bagikan ke teman-teman kita. Siapa tahu teman-teman kita membutuhkan juga ya. Nah, video berikutnya ada masih dari P3K juga. Warning dari BKN, lulus P3K tak menjamin bisa kantongin NIP, ini penyebabnya. Nah, loh ini lebih mantap lagi nih informasi ya. Silakan nanti pantengin video selanjutnya. Kemudian penjelasan Kepala BKN soal masa kerja dalam penetapan NIP P3K. Guru honor harus paham. Nah, ini jelas sekali. Guru honor harus paham nih. Sama ini juga masih keterkaitan dengan ini sebab masih banyak yang protes dan demo terkait dengan surat ini. Kemudian bagaimana sih suratnya? Nah ini ya, suratnya ini persyaratan kelengkapan SPTJM bagi usul NIP3K
yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian kementerian atau lembaga dan juga pejabat pembina kepegawaian pemerintah provinsi, kabupaten, kota, ya, pada tanggal 14 Februari 2022. Nanti kita bahas ya teman-teman ini juga. Mudah-mudahan semuanya yang terbaik buat kita semuanya ya. Mudah-mudahan semuanya kebijakan-kebijakan apapun yang terbaik yang keluar dari pemerintah itu merupakan kebijakan yang terbaik buat kita semuanya, guru-guru, baik itu P3K guru ataupun non-guru ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi silahkan subscribe, like, dan komen, kemudian bagikan ke teman-teman kita semuanya informasi ini, dan saksikan terus channel ini. Nanti informasi-informasi update bisa teman-teman dapatkan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan kelancaran dalam melaksanakan aktivitas kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.